Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nafa Ilmi dengan NIM 2310101036 dari kelompok 7 akan menjelaskan sistem digesti dengan anggota Indah Indriani, Murni Kurnia, Wiwi Setianingsih, dan Dea Arum Oktaviara. Saluran pencernaan manusia. Mulut adalah pintu utama masuknya makanan ke saluran cerna. Oleh karena itu, makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pencernaan di mulut bersifat mekanis, tidak terjadi penyerapan nutrien. Namun demikian, sebagian obat dapat diserap oleh muklosa oral. Contoh nitrogliserin. Obat untuk menghilangkan serangan angina. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang mengandung air, sedikit elektrolit dan protein, enzim amilase, muskus, dan lisozim. Ketiganya merupakan alat yang berperan dalam proses pencernaan. Gigi berfungsi mengiris, merobek, menggiling, dan mencampur makanan. Motilitas mulut yang melibatkan gigi dalam proses tersebut disebut mengunyah atau mastikasi. Fungsi mengunyah adalah menggiling dan memecah makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil sehingga makanan mudah ditelan. Yang kedua, mencampur makanan dengan air liur, dan yang terakhir merangsang kuncup kecap. Perangsangan kuncup kecap selain menghasilkan rasa nikmat kecap, tetapi juga secara refleks meningkatkan sekresi liur, lambung, pankreas, dan juga empedu. Lidah adalah sebagai indera pengecap dan membantu mengaduk atau membolak-balikan makanan serta membantu proses menelan, serta berperan penting dalam berbicara. Lidah terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara volunter. Daerah sensitif rasa manis terdapat pada ujung lidah, rasa asin pada bagian depan, rasa asam ada pada kanan dan kiri, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Lalu ada faring. Faring adalah bagian dari sistem pernafasan dan pencernaan yang merupakan saluran otot dan mukosa berbentuk tabung dengan panjang sekitar 13 cm. Tugas utama faring adalah membawa udara, makanan, serta cairan dari hidung dan mulut. Hal tersebut membuat faring seringkali terpapar penyakit seperti peradangan pada tenggorokan dan amandel atau yang sering disebut dengan tonsilitis. Bagian-bagian faring yang pertama ada nasofaring, yaitu bagian atas tenggorokan yang terhubung dengan rongga hidung untuk menjadi jalan masuk udara. Yang kedua ada orofaring, yaitu bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut untuk menyalurkan udara, makanan, dan cairan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada langirofaring. Laringofaring, bagian akhir dari tenggorokan yang dekat dengan laring atau kotak suara untuk mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun masuknya makanan serta cairan ke kerongkongan. Lalu ada laring atau kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Laring adalah bagian dari sistem pencernaan, berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau yang sering disebut dengan trakea, yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Fungsi laring untuk proteksi ialah untuk mencegah makanan dan benda masuk ke dalam trakea. Dengan jalan menutup aditus laring dan rima glotis secara bersamaan, terjadinya penutupan aditus laring ialah karena pengangkatan laring ke atas akibat kontraksi otot-otot ekstrinsik laring. Dalam hal ini kartilago arytenoid bergerak ke depan akibat kontraksi otot arytenoid dan otot arytenoid. Epiglotis adalah struktur tulang rawan yang berbentuk daun yang merupakan bagian jaringan kerangka laring. Lalu ada stomach atau gester atau lambung, memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan. Ini fungsi terpenting lambung. Sampai makanan dapat disalurkan ke usus halus, lambung perlu menyimpan makanan dan mencicil makanannya secara mencicil ke duodenum dengan kecepatan yang tidak melebihi kapasitas usus halus. Yang kedua adalah lambung mengeluarkan asam hidroklorida atau HCl dan enzim yang memulai pencernaan protein. Yang ketiga adalah mencampur makanan dengan sekresi lambung menjadi campuran cairan kental yang dikenal sebagai kimus. Lalu ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan. Usus halus terdiri dari 3, yaitu usus jari 12 dan usus kosong serta usus penyerapan. Dalam usus halus, proses pencernaan diselesaikan dan hasil-hasilnya diabsorpsi. Sebagian besar absorpsi lipid terjadi dalam duodenum dan jejunum bagian atas, dan pencernaan lipid terutama terjadi akibat kerja lipase pankreas. Lalu ada usus besar atau kolon.
Ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Usus besar terdiri dari kolon, sekrum, apendis, dan rektum. Usus besar berfungsi sebagai alat pengening dan penyimpan. Sistem residu makanan yang tak tercerna oleh usus halus akan diteruskan ke usus besar. Residu makanan yang tak tercerna, misalnya selulosa, komponen empedu yang tidak dapat diserap, dan cairan di usus besar tidak terjadi penyerapan dan makanan, tetapi penyerapan air mengakibatkan feses lebih padat. Selain mengekreksi H2O, kolon juga mengekreksi garam dan lumennya. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Suatu cincin berotot atau yang sering disebut dengan musculus sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Ini adalah sumbernya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.